Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwan Dinata dengan NPM 251 000 354 dan saya berasal dari kelas I. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila, mulai dari kedudukannya dalam sejarah perjuangan bangsa hingga perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Langsung saja, yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila itu memiliki landasan utama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan tanggung jawab kebangsaan. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, beretika, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Contohnya, mahasiswa bersikap jujur dalam ujian dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Lalu yang kedua, ada Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia dalam sejarah bangsa. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang telah hidup lama dalam masyarakat Indonesia. Nilainya seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan menjadi kekuatan bangsa dalam melawan penjajahan. Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang, melainkan hasil kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Contohnya, rakyat dari berbagai daerah bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, Pancasila menjadi alat pemersatu di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila menjadi pondasi dalam mendirikan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Contohnya, para pendiri bangsa rela mengesampingkan kepentingan kelompok demi persatuan nasional. Lalu yang keempat, ada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan kebijakan negara. Seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Tujuannya agar penyelenggaraan negara berjalan adil dan berpihak kepada rakyat. Contohnya, hukum dibuat untuk melindungi hak rakyat, bukan untuk menindas. Lalu yang kelima, ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berpikir dan bertindak. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Contohnya, menyelesaikan konflik dengan musyawarah dan sikap adil. Lalu selanjutnya ada nomor 6, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, toleransi, keadilan. Lalu, contohnya, bersikap sopan, tidak diskriminatif, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang ketujuh, dalam Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Semua lembaga negara menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila. Contohnya, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya dan yang kedelapan yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan musyawarah, kebersamaan, dan nilai moral. Demokrasi ini tidak hanya mengejar suara terbanyak, tapi mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya, putusan organisasi mahasiswa yang diambil melalui musyawarah. Lalu selanjutnya, konsep dan urgensi Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sangat penting sebagai pedoman agar kehidupan bernegara tidak kehilangan arah. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia mudah terpecah oleh konflik dan kepentingan kelompok. Contohnya saja, Pancasila digunakan sebagai
dasar dalam menjaga persatuan nasional. Lalu ada etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moral sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang adil dan harmonis. Pancasila Pancasila juga mengajarkan sikap yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Contohnya, pejabat negara menjalankan tugasnya tanpa korupsi. Ini salah satu bentuk amanah eh, yang ada dalam diri setiap manusia sebenarnya, yaitu etika dan moralitas, guys. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan menanamkan sikap saling menghormati dalam keberagaman. Pancasila menjadi dasar dalam membangun toleransi dan persatuan. Contohnya, mahasiswa dari berbagai suku dan agama dapat bekerja sama tanpa konflik. Lalu, ada Pancasila sebagai panduan etis di era globalisasi dan digitalisasi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai agar bangsa tidak kehilangan diri. Pancasila mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Contoh dari ini adalah tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Dan ya kadang kita sering menemukannya di yang khususnya di media sosial ataupun platform yang menyebarkan berita-berita. Terkadang ada saja oknum-oknum yang sering menggiring opini yang tidak-tidak yang buruk lah intinya untuk menarik massa gitu. Itu sebetulnya tidak baik, guys. Jadi sebaiknya jangan lakukan itu. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan sesuai nilai Pancasila agar bermanfaat bagi manusia, guys. Ilmu tidak boleh digunakan untuk yang merugikan masyarakat. Jadi, kalau kita berilmu tuh, kita harus digunakan yang hal-hal yang memajukan lah dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan justru ilmu itu tidak digunakan untuk mencari kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri yang itu dapat merugikan orang lain. Tidak boleh. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi paradigma atau kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan. Contohnya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, cukup sekian. Sepertinya dari ringkasan materi dari 1 sampai 14 ini. Demikian pemaparan saya mengenai Pancasila dan perannya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.